Salam anak-anakku semua yang baik hati yang saya rindukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan puji Tuhan kalau kita dalam kondisi yang sehat, semua itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak yang baik, hari ini kita akan bersama-sama mengembangkan aspek spiritual kita dengan belajar sedikit bagian firman Tuhan. Kita merenungkan tentang bersukacita seperti Kristus. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami mau bersama-sama belajar dari bagian firman-Mu. Mari Tuhan Yesus tolong berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu semua, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang baik, kita akan belajar bersama-sama tentang bersukacita seperti Kristus. Satu hal yang Ibu ingin tanya, adakah di antara kalian yang hatinya sedih hari ini tidak bersukacita? Tentunya kita semua ingin hidupnya dipenuhi dengan kegembiraan, dengan sukacita. Karena itu, Ibu ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama renungan singkat tentang bersukacita seperti Kristus. Bagaimana bersukacita seperti Kristus? Mari kita membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah bersukacita. Yang kedua dari Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana bersukacita seperti Kristus? Firman Tuhan tadi mengatakan bersukacitalah. Ya, itu merupakan satu perintah. Tuhan mau supaya kita bersukacita. Tuhan tidak ingin kita sedih. Jangan sedih, tapi bersukacita seperti Kristus. Tetaplah bersukacita, yaitu tetap dan terus-menerus bersukacita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai kaum muda yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak sedih hati, tetapi bersukacita seperti Kristus. Apa yang membuat kita bisa bersukacita? Ada hal penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dari Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu anak-anak, hal yang sangat penting untuk kita lakukan supaya kita memiliki sukacita seperti Kristus adalah kita harus belajar firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah petunjuk yang paling tepat untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa berjalan ke arah yang benar, dan itulah yang mendatangkan sukacita yang besar dalam hidup kita. Sukacita seperti Kristus. Karena itu anak-anak, tidak salah kalau PPA memberikan buku renungan. Ayo, siapa yang tidak pernah membaca buku renungannya? Dengan membaca renungan, anak-anak kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhanlah satu-satunya petunjuk yang benar untuk kita mencapai kehidupan yang berhasil, yang dipenuhi dengan sukacita seperti Kristus. Yang kedua, bersukacita dalam kondisi apapun, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi yang kedua adalah bersukacita dalam kondisi apapun. Artinya anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur.
tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak patah semangat, maka kita bisa bersukacita dalam kondisi apapun. Karena itu selalu bersyukur kepada Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang tidak kalah ketinggalan yang ketiga adalah dalam ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Yang ketiga yaitu tetap berdoa. Dengan berdoa kita mendapat tuntunan kuasa Tuhan untuk kita bisa membawa arah hidup kita kepada jalan yang benar. Dan itulah sukacita Kristus menjadi sukacita kita. Bisa menikmati berkat yang ada. Hasilnya anak-anak kita memiliki sukacita sejati. Maukah anak-anak memiliki sukacita seperti Kristus? Lakukanlah ketiga hal di atas tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Apa pendapat kalian tentang firman Tuhan ini? Tolong tugasnya anak-anak beri respon. Menurut anak-anak bagaimana bersukacita seperti Kristus. Yang kedua, hafalkan ayat Filipi 4 ayat 4. Lalu anak-anak bisa kirimkan melalui WA dengan video atau voice note ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu, agar menjadi petunjuk bagi langkah hidup kami, anak-anak muda, menjadi orang yang sukacita penuh di dalam kasih-Mu dan melangkah dengan benar, penuh sukacita karena pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.